Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Nah, mereka berdua langsung kabur tuh. Hei, mau kabur? Gak ada yang bisa kabur dari pandanganku. Dan Xiaoyan dan juga si Putri Qingyuan masuk nih ke dalam sebuah goa. Ini apa ini istana bawah tanah? Kurasa Tuan Star itu tidak mengikuti kita kemari. Iya kan? Medan di istana bawah tanah ini rumit, dan ini masihlah bagian dari arai ilusi Tianxin, dan dia tidak akan bisa menemukan kita untuk sementara waktu. Hai, bukankah itu artinya kita juga nggak bisa keluar? Jangan khawatir, aku bisa membawamu keluar denganku. Tapi sekarang kita harus menyingkirkan dia dan berusaha untuk menghindari pertarungan dengannya. Tiba-tiba, hei, lihat, apa itu? Ada seorang sosok itu yang muncul dari air. Ada rantai dan juga ada seperti kartu, dan dia memegang sebuah pedang. Hah, ini adalah, kita lihat, ternyata itu adalah budak pedang penjaga makam. Di sampingnya, lihat tuh, Vitality plus 3899, Sword Intent plus 145, berarti bisa dibilang kuat ya. Dan ternyata, gak cuma satu guys, ada banyak banget tuh. Itu budak pedang penjaga makam. Mereka semua budak pedang penjaga makam. Tahap akhir Ningchen, kita dikepung. Dalam hati Xiaoyang, astaga, ini keberuntungan besar. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak atribut. Jika semua ini ditambahkan, aku akan bisa menerobos ke Revolving Core, bukan? Putri Qingyuan langsung maju menyerang nih salah satunya dan berhasil mengalahkan satu. Tapi karena banyak, tetap aja lah nggak ngaruh, kurang satu doang. Aku nggak bisa mengalahkan begitu banyak. Ini jadi masalah sekarang. Tenang, akan kulakukan. Lalu Xiaoyang langsung maju nih, langsung maju menyerang. Dan satu langsung menghilang tuh dengan mudahnya. Dalam hati Xiaoyang, itu tebakan yang bagus. Selama atribut mereka terekstrak, mereka akan otomatis menghilang ketika vitality mereka nggak bisa mendukung jiwa mereka. Ini lebih mudah sekarang. Dan melihat itu, si Putri kaget. Hah? Dia bisa dengan mudah berurusan dengan budak pedang ini. Mereka terlihat menjadi lemah saat mereka menghadapi Xiaoyang. Berapa banyak rahasia yang dia punya? Xiaoyang langsung membantai mereka nih satu persatu. Dari pertemuan di Gunung Cilian, aku merasa bahwa dia berbeda. Hanya dalam setengah tahun dia telah berubah dari seorang bocah di tingkat ke-8 Chi Training menjadi orang mampu mengambil alih sendiri. Mungkin dialah orang yang kucari-cari. Dan Xiaoyang, lihat tuh, langsung menghajar mereka semua. Xiaoyang menyerap tuh banyak sekali Vitality 3000 berapa tuh, berapa biji. Terus Sword Intent. Hah, dengan banyak Vitality, aku sudah bisa merasakan aku hampir menerobos. Makam Raja Swan ini adalah pondasi dari pencerahanku. Putri Qingyuan berkata, "Selamat, Xiaoyang, kau pasti telah mencapai tahap akhir dari condensation, dan kau hampir menerobos ke ranah rotation pill." Oh, aku hanya melihat buak pedang ini, dan aku merasakan vitality dari mereka. Jika aku menyadari sesuatu, aku akan membuat Tuan Putri tertawa. Qingyuan merespon nih, "Kau gak perlu terlalu sopan padaku. Panggil aja aku Qingyuan ke depannya." Qingyuan, dari masa kecil gak dewasa, semua orang berpikir aku orang yang tidak menyenangkan. Tapi kau sendiri sepertinya gak pernah peduli tentang ini. Kau orang pertama yang memperlakukanku seperti ini. Xiaoyang merespon,
Oh, itu semua karena kau menyelamatkanku sejak awal. Dan aku gak berpikir kalau wow kecap adalah sebuah kutukan. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Kita kembali keluar. Seseorang melapor. Saya melapor pada raja bahwa seluruh pasukan telah berkumpul. Bagus sekali. Berikan perintahku. Seluruh pasukan akan menyerang. Meski jika seluruh gunung terbalik, temukan sang putri. Dimengerti? Oke, berarti ini seharusnya berarti ayah dari Qing Yuan ya. Harusnya, karena kan Qing Yuan putri, dia raja, berarti secara logika ya. Istana surgawi rendahan itu memberontak dan berani melakukannya di kerajaan Taiyuanku. Aku benar-benar melihat istana surgawi yang asli di mataku. Star pengembara ilahi, kali ini kau berani muncul. Jangan khawatir, aku datang untukmu. Xiaoyang dan juga Qing Yuan, mereka terus berjalan dalam gua. Ada banyak sekali pedang bekas gitu. Dan mereka berdua menemui seseorang nih. Ini berambut putih panjang gitu. Banyak sekali pedang. Apa ini kuburan pedang? Aku gak menyangka kalau ada budak pedang di sini. Tapi budak pedang ini sepertinya berbeda dari yang sebelumnya. Kemampuannya melampaui ranah Swantan. Dia bukan masalahnya. Masalahnya adalah pedang di tangannya itu. Pedang itu memberikan kekuatan padanya. Qing Yuan bertanya, apa ini jiwa pedang? Legendanya benar. Legenda? Legenda apa? Qing Yuan menjelaskan, sejauh ini banyak makam palsu dari Raja Xuan yang telah ditemukan. Meskipun mereka makam palsu, ada beberapa hal yang ditinggalkan oleh Raja Xuan. Dan rumor mengatakan kalau hanya dengan mendapatkan jiwa pedang dari Raja Xuan, kita bisa mendapatkan warisan asli dari Raja Xuan. Sayangnya, di banyak makam itu nggak ada hal seperti jiwa pedang. Jadi ini pun berangsur-angsur menjadi legenda. Dalam hati Xiaoyang, jadi gitu ya. Saat aku bertemu sisa jiwa Raja Xuan di mata formasinya, aku mendapat gerakan pedang surgawi. Sepertinya itulah yang cocok dengan pedang ini. Gerakan pedang gaya ringan itu sangat kuat. Jika aku mendapat jiwa pedang dan warisan lagi, bukankah aku bisa mendapat kesempatan untuk memasuki ranah Swantan? Lalu tiba-tiba ada yang jalan tuh, ada yang pergi pas lewat tengah-tengah dari mereka tuh dan langsung menghajar si makam apa? Penjaga makam kubur tadi itu. Terus pedangnya langsung diambil. Dan ternyata itu adalah Tuan Star yang mengejar mereka tuh sebelumnya. Ini benar-benar jiwa pedang Raja Xuan. Dengan warisan Raja Xuan, sudah bukan mimpi lagi untuk menyerang ranah raja. Dewa membantuku. Kau berhayal. Lalu tiba-tiba ditahan tuh sama si Xiaoyang. Qing Yuan berkata, apa yang kau lakukan? Kau gak bisa membiarkannya mendapatkan pedang jiwa. Xiaoyang merespon, tidakkah kau berpikir itu aneh? Benda sebagus itu digenggam oleh budak pedang. Bagaimana bisa warisan Raja Xuan bisa didapatkan semudah itu? Itu memang agak mencurigakan. Tapi kita gak bisa membiarkan itu menjadi miliknya. Tuan Star berkata, konyol, hanya kata remeh untuk membuatku menyerah pada jiwa pedang Raja Xuan. Aku khawatir itu bukan fantasi. Xiaoyang membalas, iya atau enggak, jawabannya akan datang sendiri nanti. Dalam hati Qing Yuan, apa dia benar-benar menipunya dengan kata-kata, benar, cukup menggunakan kecap dari kalian berdua untuk menyempurnakannya. Lalu tiba-tiba muncul nih seseorang yang misterius, seseorang menggunakan topeng. Kupikir ini makam mencurigakan yang lainnya. Gak disangka, jiwa pedang Raja Xuan benar-benar muncul di sini. Hah? Siapa itu? Jenderal Dewa Wilayah Selatan. Sudah bertahun-tahun sejak kita tidak saling bertemu karena terakhir kali kau gagal meminta Qing Yuan. Benar kan? Star, pengembara ilahi. Wow kecap itu untuk orang yang punya kemampuan untuk mendapatkannya. Wow kecap sementara dijaga di tempatmu. Meski jika aku nggak bisa, ada yang lain yang akan datang untuk mendapatkannya. Hah? Orang bertopeng itu melanjutkan, aku tidak kemari untuk berdebat denganmu mengenai ini. Tinggalkan jiwa pedang Raja Xuan serta Yuan dan pergilah. Hah? Aku gak kalah denganmu saat dulu. Aku masih memakai gelar lama. Apa kau sungguh berpikir bahwa kekuatanku masih di tingkat Tuan Star yang dulu? Ini bukan pertanyaan tentang kekuatan. Denganku di sini, kau tidak akan bisa menyentuh Yuan. Cukup. Kita lihat mereka berdua mengeluarkan auranya tuh sangat kuat. Yang satu ungu, yang satu lagi oranye. Qing Yuan berkata, tidak seorang pun bisa mengendalikanku. Kau nggak bisa. Ataupun kau, ataupun sang tanah suci. Bahkan jika itu kemoukatan. Lalu dengan cepat Qing Yuan maju. Hey, Yuan Qing Yuan maju nih ke arah si Tuan Star. Lalu Tuan Star menyiapkan serangannya seperti jiwa gitu. Tuh, ada kayak bayangan gitu ya. Si Jenderal Selatan tadi, dia mencoba untuk menyerang bayangannya, serangannya. Tapi dia dihempaskan dengan mudahnya. Dengan cepat, Qing Yuan maju dan memegang pedang jiwa itu. Dan mereka berdua, lihat tuh, beradu kekuatan. Dan di sini Qing Yuan muncul nih seperti ada tato gitu di sekeliling tubuhnya. Ada di wajahnya, ada di kakinya. Qing Yuan, dan ternyata Qing Yuan berhasil nih mengambil pedangnya. Dan kepala dari si Tuan Star langsung di Qing Yuan, sadarlah, kau dikendalikan olehnya. Qing Yuan menoleh dan dia nggak sadar tuh, dia masih bersiap-siap untuk menyerang.
Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kau harus bertahan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Dengan cepat, Xiaoyang langsung maju nih, menyerang ke arah Qing Yuan. Qing Yuan mencoba menahannya, dan Qing Yuan berhasil menahannya dan malah mengempaskan Xiaoyang balik. Dalam hati Xiaoyang, gak bagus. Aku gak bisa menang jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Tapi aku akan melukainya kalau aku melakukan itu. Qing Yuan langsung maju ke arah Xiaoyang dan menyalakan skillnya. Xiaoyang menyalakan skill lone kill sword kalau nggak salah ya, yang merah. Nah, serangannya hampir mengenai Qing Yuan. Hah, sial. Tapi Qing Yuan berhasil menghindarinya dan berhasil menghajar Xiaoyang pakai pedangnya. Cingkau. Dan setelah itu, Xiaoyang dipukul sampai dia terhempas ke tembok. Dan dia pun dibuat berlutut dan ditodong pedang dengan si Qing Yuan. Dalam hati Xiaoyang, mereka semua atribut penghancur. Kenapa pula aku bahkan gak bisa mengekstrak atribut spirit pedang? Kurasa hanya tinggal satu cara, yaitu dengan paksa mengambil pedangnya di saat dia menyerang lagi. Si Qing Yuan bersiap-siap untuk menyerang lagi. Nah, sekarang. Tapi tiba-tiba Qing Yuan menangis. Hah, air. Ini. Tiba-tiba Qing Yuan berhenti. Aku gak bisa. Lalu tiba-tiba ada yang menahan pedangnya nih. Nah, oh itu si Raja Xuan harusnya ya. Yuan kau harus ingat, kau ditakdirkan untuk tidak beruntung. Sejak dahulu kala, mereka yang memiliki darah keturunan Glede GLEDE tidak pernah bisa hidup lebih dari 20 tahun. Beberapa dari mereka bahkan digunakan sebagai katalis untuk mereka naik melewati ranah. Mereka gak pernah sekalipun melihatmu sebagai manusia. Kuharap kau akan mengingat ini sejak usia muda, karena kau hanya punya 20 tahun pada dirimu. Sebagai ayah, aku tahu mengenai ini, tapi aku gak bisa menyelamatkanmu. Ini membuatku sangat sedih. Ayah, aku gak ingin mokat, selamatkan aku. Ayahnya melanjutkan, aku gak bisa menyelamatkanmu. Tapi para dewa gak pernah benar-benar kejam. Jadi mereka yang terlahir dengan darah Glede semuanya terlahir jenius. Dan itu karena alasan ini, orang-orang itu tidak akan membiarkanmu memiliki waktu yang lebih. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kau harus bekerja lebih keras, menjadi lebih kuat dan berkembang lebih cepat, agar kau memiliki kesempatan untuk keluar dari takdir ini. Jadi apa yang akan kau lakukan, darah Glede? Aku tidak akan menyerahkan takdirku pada siapapun. Lalu Qing Yuan menyiapkan serangannya nih. Gak bagus. Yuan dia gak bisa mengendalikan dirinya. Dia akan berubah. Dalam hati entah siapa, cuma dalam hati lah, itu spirit pedangnya. Spirit pedang itu mengarahkannya menjadi seorang darah Glede. Gue gak tahu tuh apa. Yang tahu coba komen ya guys. Lalu Qing Yuan menyerang ke arah Xiaoyang, tapi Xiaoyang berhasil menahan tangannya dan juga menahan pedangnya. Dalam hati Xiaoyang, meski jika aku gak bisa mengekstrak atributmu, aku akan tetap menarikmu keluar. Keluar dari sana. Lalu pelan-pelan jiwanya mulai hancur tuh, mulai ditarik oleh Xiaoyang. Dan akhirnya berhasil ditarik semuanya. Inikah atribut spirit pedang Xuan Wang? Lalu Xiaoyang mengekstraknya nih. Aura plus 4000, aura plus 4000, sword sense plus 5000, sword sense plus 5000, sword sense lagi. Lalu ini ada liquid aura plus 500. Dalam hati Xiaoyang, liquid aura, apa ini? Rasanya seperti aura, tapi ini lebih murni dan kental dari itu. Lalu akhirnya si Qing Yuan pun pingsan. Qing Yuan, apa kau baik-baik aja? Oh gak pingsan guys, maafkan aku. Aku gak bermaksud begitu. Aku ingin menghentikannya, tapi aku gak bisa mengendalikan diriku sendiri. Gak perlu minta maaf, itu bukan salahmu. Qing Yuan bertanya, kau bagaimana? Apa kau masih merasa sakit? Aku akan menyembuhkanmu sekarang juga. Xiaoyang merespon, aku gak apa-apa, itu hanya luka gores. Aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Lalu si jenderal ini memegang pedangnya. Aneh, spirit pedang ini tampaknya sudah menghilang. Bagaimana kau melakukannya? Lalu Qing Yuan memperkenalkannya nih. Xiaoyang, ini ayahku, Yan Wang. Oh ayahnya, oh si raja guys ternyata. Xiaoyang berkata, sungguh kehormatan bertemu denganmu. Ayahnya berkata, yang masih muda memang luar biasa. Aku gak menyangka kau bisa memaksa menarik Yuan dari kondisi darah Glede-nya. Bahkan aku pun gak bisa melakukannya. Ketika aku baru aja melihat spirit pedang itu, aku hanya ingin menariknya keluar dari pedangnya. Jadi aku mencoba memurnikan Putri Qing Yuan, melihat apakah aku bisa mengendalikannya. Jika saja pedangnya tidak menyihir dia, aku percaya bahwa Tuan Putri Qing Yuan akan bisa pulih dari itu dengan sendirinya. Apa kau bilang? Kau bilang kau memurnikan spirit pedangnya? Aku gak tahu. Aku hanya merasa ada kekuatan mengalir ke dalam tubuhku, dan spirit pedang itu menghilang begitu aja. Dalam hati Xiaoyang, tentu saja aku gak bisa memberitahunya kalau aku mengekstrak spirit pedang dari itu sebagai sebuah atribut. Kurasa ini bisa menutupi kenapa spirit pedangnya menghilang. Yan Wang berkata, cobalah letakkan auramu ke dalam pedangnya. Dan Xiaoyang pun berhasil. Qing Yuan berkata, Xiaoyang, kau benar-benar memurnikannya. Yan Wang menambahkan, kurasa itu benar. Kau memang mendapatkan spirit pedang Xuan Wang, dan kau benar-benar memurnikannya sebagai milikmu. Yuan ini adalah
orang yang kau pilih, dia cukup baik. Ayah, baiklah, aku mengerti. Aku akan mengingat bantuan dari Xiaoyang ini. Setelah kami membersihkan para hama di sini dan kembali ke istana, aku akan menghadiahimu dengan baik. Aku sedikit khawatir. Sejak aku bergabung, kita tidak benar-benar memperhatikan sekte pemberontakan menyerbu istana. Aku ingin tahu apakah para tetua dan senior baik-baik aja. Yan Wang merespon, kau gak perlu khawatir soal itu. Mereka masuk dari jalan rahasia langsung ke formasi Fata Morgana. Dan formasinya diisi dengan segala macam bahaya. Jadi eksteriornya harusnya bagus. Aku sudah memiliki orang-orang yang bersiaga di istana. Jadi kau akan bisa bertemu mereka saat kita kembali. Lalu mereka jalan dan mereka pun kembali. Xiaoyang, senior Xia bertanya, apa kau terluka? Kami sudah menunggumu di istana selama berhari-hari. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Itu membuatku sedikit ketakutan. Xiaoyang merespon, kakak, aku gak apa-apa. Bukankah aku sudah kembali dengan selamat? Xiaoyang, kau kira kembali? Xiaoyang merespon, Cixuan, apa lukamu sudah sembuh? Iya, aku juga harus berterima kasih padamu. Aku sudah beristirahat cukup lama, jadi aku udah hampir pulih sekarang. Lalu seseorang datang dan berkata, perintah Yan Wang. Yan Wang tuh rajanya ya, memanggil Xiaoyang dan yang lainnya untuk memasuki istana. Nah, silakan duduk. Acara tahun ini terganggu karena adanya invasi, dan kurasa semua orang di sini cukup mengetahui itu. Untuk alasannya, sudahlah. Perjamuan rusa ini akan menjadi perayaan. Segalanya telah ditangani dan kuharap semua orang di sini akan mengambilnya sebagai pelajaran juga. Xiaoyang bertanya, kakak, apa terjadi sesuatu? Apa yang sebenarnya Yan Wan maksud dengan itu? Tetua Chuo dari Ngarai Tianfeng bersekutu dengan musuh. Meskipun dia sudah mokat, ketika kita menemukannya, Yan Wang memerintahkan untuk mendapatkan Ngarai Tianfeng. Lagi pula, mulai dari sekarang hanya ada 3 sekte utama, dan Ngarai Tianfeng sudah bukan lagi salah satu dari mereka. Mereka yang membawa itu pada diri mereka sendiri. Putra dari seorang tetua mampu menyebabkan masalah yang begitu besar. Mereka cukup layak untuk mendapatkannya. Lalu tiba-tiba, Xiaoyang, kau berkontribusi melindungi Tuan Putri. Katakan apa yang kau inginkan. Akan kupastikan untuk memenuhi keinginanmu. Xiaoyang berkata, sejujurnya itu hanya murni keberuntungan bagiku untuk menyelamatkan Tuan Putri. Untuk hadiahnya, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan di Dungeon Xuanwang. Dungeon Xuanwang? Itu Dungeon Xuanwang yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Dalam hati Pei Lanqiang, dia benar-benar memasukinya. Kami harusnya keluar bersama. Tapi bagaimana dia berakhir memasuki dungeon bersama dengan Tuan Putri? Jika aku tidak pergi saat itu, mungkinkah aku juga bisa masuk? Kalau kau tidak memintanya, maka aku akan membuat keputusan atasmu. Aku akan memberikan anakku, Yuan padamu. Kau akan menjadi menantuku untuk Taiyuan. Bagaimana? Menantu kaisar? Yan Wang melanjutkan, dia putri tersayangku, dan kalian berdua melalui keadaan hidup dan mati bersama. Jadi kalian saling melengkapi. Penatua Lei berkata, menantu? Xiaoyang akan menjadi menantu kaisar? Penatua Han Yue berkata, padahal aku merencanakan agar dia menikahimu saat kita kembali. Tapi kurasa bahkan sang kaisar pun bisa melihat bahwa anak ini cukup unik. Ku Xiaoyang dan Tuan Putri Qingyuan ditakdirkan untuk satu sama lain. Aku bahkan tidak menyukainya. Kurasa kau tidak ditakdirkan untuk itu. Apa kau nggak bersyukur untuk itu? Bukan begitu, hanya saja pernikahan adalah hal yang besar. Aku harus melaporkannya pada masterku dan sekte. Aku gak berani membuat keputusan sendiri. Kenapa harus rumit ini? Ini adalah hal terbaik dalam seumur hidupmu. Aku membuat keputusan untuk mastermu, Lan Hesong. Aku akan memberitahu sekte untukmu. Jika ini memang terburu-buru, aku akan mengirim undangan pada mereka agar datang untuk pernikahan. Sekarang kita pun lompat nih ke malam hari, dan di sini Xiaoyang menghampiri Qingyuan. Tuan Putri Qingyuan bertanya, kenapa kau gak menerima tawaran pernikahan dari ayah hari ini? Mungkinkah karena kau tidak menyukaiku? Enggak, bukan begitu. Qingyuan, kau cantik dan berbakat, keberadaan yang khusus di dunia ini. Tentu saja aku menyukaimu. Terus kenapa kau terus mencari alasan untuk menolak tawarannya? Hanya karena seseorang sehebat dirimu, orang yang ingin menikah denganmu itu banyak sekali. Dan aku bukanlah siapa-siapa, seorang murid yang hampir ditolak oleh Qing Yun Chong. Kenapa kau harus menyukai seseorang sepertiku? Jika tawarannya berlawanan dengan keinginanmu dan aku menerimanya, tidakkah itu akan menghancurkan sisa hidupmu? Dan juga kalau kau hanya ingin menikah denganku karena aku menyelamatkanmu dari keadaan kecap Yuan, maka lalu tiba-tiba Qingyuan berkata, sekarang kau tahu ini keinginanku. Kau benar-benar bodoh. Aku dimanja oleh ayahku semenjak aku kecil. Kenapa juga dia membiarkanku menikahi seseorang jika itu bukan orang yang kusukai? Jika ini pernikahan diplomatik, itu akan dengan pangeran dari negeri sebelah. Itu tidak akan menjadi giliranmu. Dan juga kau salah paham akan sesuatu. Aku tidak memutuskan untuk menikahimu karena kau menyelamatkanku dari keadaan kecap Yuan.
Tapi itu karena kita sudah bertemu 2 kali dan kau menyelamatkanku 2 kali. Kau memutuskan menyelamatkanku tanpa alasan apapun. Meski jika ada perbedaan besar dalam keterampilan, ini adalah suami yang aku impikan. Tidak akan ada yang memperlakukanku begitu. Orang-orang biasanya datang padaku dengan suatu tujuan. Lalu Xiaoyang langsung memeluk Qing Yuan. Xiaoyang berkata, "Aku mengerti, aku sekarang akan kembali ke Qing Yunchong untuk menikahimu." "Sungguh?" "Iya benar, aku juga menyukaimu Qing Yuan. Bersabarlah dan tunggu aku di sini. Aku akan memberitahu masterku dan menikahimu secara resmi." Lalu sekarang Xiaoyang pun kembali nih ke Qing Yunchong. Di sana bareng Penatua Lei dan juga Senior Xia. Seseorang berkata, "Hei itu, Ku Xiaoyang dan yang lainnya kembali." "Hei, apa itu benar? Yang Qing Yuan akan menikahi Ku Xiaoyang? Dia kan tuan putri dari Raja Yuan. Mana mungkin itu? Itu berita palsu kan? Seluruh negeri Taiyuan tahu soal ini. Ku Xiaoyang telah membawa kejayaan untuk Qin Yunchong." Lalu akhirnya ketemu nih ke si masternya Lin He Song apa? Di sini tadinya Lin He Song ya. Cuma di sini dibacanya di tulisannya dipanggilnya katanya Lin He Xiang. Ikutin aja lah ya. Penatua Lei berkata, "Lin He Xiang, selamat untuk muridmu." Lalu Senior Xia berkata, "Aku akan kembali dan beristirahat." Dan dia pun pergi. Lin Hexiang bertanya, "Apa yang terjadi? Qing Chu sepertinya terganggu." Penatua Lei berkata, "Tidak apa, cuma sekedar kecemburuan di antara wanita." Xiaoyang berkata nih, "Tetua Lei, jangan bercanda. Itu semua karenamu, makanya senior jadi seperti itu." Lin Hexiang bingung, "Apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku mulai jadi bingung?" Lalu diajak tuh, dirangkul sama Penatua Lei. Kemari, aku akan menjelaskan padamu apa yang terjadi. Berhenti berdiam di sini, kejar dia dan buatlah dia senang. Kau kan seorang pria, normal aja kalau kau punya beberapa istri." Xiaoyang merespon, "Tetua Lei, berhentilah bercanda." Dan di sini Senior Xia pergi nih ke sebuah tempat gitu, air terjun di samping tebing. Lalu dihampiri oleh Xiaoyang dan di situ Senior Xia menangis. Senior Xia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak mulai menyiapkan hadiah untuk pernikahan dengan Tuan Putri?" "Senior, aku juga gak menyangka segalanya menjadi seperti ini. Hari itu kita cuma memasuki istana Kaisar Xuan ketika sedang dikejar. Siapa yang tahu kalau Raja Yan akan mengajukan pernikahan." Senior Xia berkata, "Di usia 8 tahun aku bergabung Qin Yuchong. Ini sudah 10 tahun. Kupikir kita akan berlatih bersama di seni pedang dan mengikuti jalannya. Aku gak percaya bahwa juniorku, kau akan menikah bahkan sebelum setahun kau bergabung dengan kami. Dan itu dengan seorang tuan putri." Xiaoyang merespon, "Iya, aku juga gak menyangka kalau ini akan jadi jalanku. Kupikir aku akan menjadi sepertimu. Tapi saat aku mendengarnya, sejujurnya aku cukup terkejut. Di saat itu juga, aku menyadari aku juga menyukainya. Aku bertanya pada Joan tentang pernikahannya. Dan itu adalah keinginannya. Aku senang karena tahu dia juga menyukaiku." Senior Xia merespon nih, "Panggilan yang kau beri padanya, kalian berdua semakin dekat sekarang. Apa rencanamu untuk kedepannya?" Xiaoyang menjawab, "Aku mungkin akan pergi untuk menjelajahi dunia untuk sementara." Senior Xia bertanya, "Kau mau meninggalkan Qing Yunchong?" "Gak cuma Qing Yunchong, aku juga akan meninggalkan 9 negeri di selatan. Tidak hanya itu, aku juga ingin pergi ke negeri Taiyuan. Tidak hanya selatan juga, aku juga ingin pergi ke suatu tempat yang lebih jauh. Aku akan berpergian menyeberangi gunung serta laut dan menjadi orang terkuat di dunia ini." Senior Xia berkata, "Sekarang kau masih di tahap Ningchen. Meskipun itu masih dianggap kuat di negeri Taiyuan, berdasarkan dari pengalaman yang kau miliki, kau bahkan tidak bisa masuk ke sistem peringkat. Siapa bilang aku masih di tahap Ningchen? Kali ini aku kembali hanya untuk satu alasan, untuk menantang Xuan Tanqing." "Hah? Xuan Tanqing? Kau menyelesaikan Ningchen?" "Benar. Aku bisa merasakan kalau aku sudah lebih dekat langkah demi langkah. Sekarang yang aku perlukan hanyalah kesempatan." "Kenapa kau tersenyum?" Senior Xia menjawab, "Apa kau masih ingat kalau kau bahkan belum 6 tingkat di Lianqi 6 bulan yang lalu? Kau sudah hampir diusir olehku. Aku bahkan tidak menyangka kalau kau akan melampauiku." Xiaoyang merespon, "Iya, berkat senior yang pemaaf dan memberiku suatu kesempatan lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mencapai tingkat ini. Baiklah, aku akan menantang Xuan Tanqing denganmu. Kalau peringkat citanmu melampauiku, aku akan menerima permintaan lain darimu." Xiaoyang merespon, "Sepakat. Jika peringkat cietanku di atasmu, aku akan memenuhi satu permintaan darimu. Permintaan apapun bisa diterima." Dan beritanya menyebar nih sampai kemana-mana. "Hei, apa kau mendengar beritanya? Ku Xiaoyang dan Senior Xia menantang Xuan Tanqing bersama dan saling bersaing peringkat cie. Siapa yang lebih tinggi, pemenangnya bisa meminta apapun pada yang kalah." "Hah? Permintaan apapun? Itu nggak adil. Jika Ku Xiaoyang memenangkan itu artinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kepada Senior Xia." "Konyol. Senior Xia itu murid terbaik dari Inner Gate. Dia sudah menyelesaikan pelatihannya di batas Ningchen. Dia menunggu waktu terbaik untuk menantang Xuan Tanqing untuk peringkat 3 Tiantan." Ku Xiaoyang berkembang banyak dalam setengah tahun ini. Tingkatannya mencapai tingkatan yang sama dengan Kak Xia. Tapi untuk meningkatkan intinya dengan sembrono, dia akan menyesalinya selamanya. Yang kanan bertanya, "Maksudmu apa dengan itu?"
Karena Xuan Tanqing tidak seperti yang lainnya, itu salah satu tonggak penting untuk pelatihan seni bela diri. Peringkat Xuan Tan menunjukkan tingkat potensi yang akan dicapai pejuang itu di masa depan. Jika hasil dari Xuan Tan adalah Ciu Pin Xuan dan yang terburuk, itu artinya kalau dia akan terjebak di tahap pertama Xuan dan tidak akan bisa berkembang. Xuan Tanqing dikategorikan menjadi 9 tingkat. 3 tingkat pin manusia di bawah, 3 tingkat pin bumi di tengah, dan 3 tingkat pin lagi di langit di atas. Kau hanya akan punya kesempatan untuk menantang Shen Haiqing ketika kau di tingkat 6 atau di atasnya. Tingkat keempat akan bisa melihat melalui hidup dan mati. Dan tingkat ketiga akan bisa... Itu artinya kau akan punya kesempatan untuk Wang Qing. Oh ya, BTW ini mungkin kayak kultivasi gitu-gitu. Tapi di sini kan kultivasinya kan belum dijelasin kan guys. Apa tingkat kultivasinya atau apapun itu belum dikasih tahu, belum ada kayak urutannya. Jadi untuk sementara gua sekedar bacain apa yang ada di komiknya. Oke, lanjut. Kebanyakan pejuang yang lulus Xuan Tanqing hanya mampu mendapat 3 tingkat pin manusia di bawah. Untuk bisa meraih tingkat ke-6 sudah cukup mengejutkan dan akan dikenal sebagai iblis jenius. Semua 9 negeri di wilayah selatan hanya ada sedikit orang yang mampu mencapai 3 peringkat teratas dari Tiantan selama 1000 tahun terakhir. Itulah kenapa Senior Xia tidak berani menantang Chietan. Di sini ada banyak sekali buku ya yang dibaca oleh Xiaoyang. Oh begitu. Aku akhirnya mengerti apa yang terjadi. Yuan Qi yang terserap akan menjadi Yuan Ye ini, yang mana akan menjadi jaminan terbaik untukku mencapai tingkat 3 teratas dari Tiantan. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Tinggal sedikit lagi aku bisa melakukannya. Tapi di situasiku yang kuperlukan hanyalah terus menyerap Yuan Qi setiap tetes dari Yuan Ye akan meningkatkan Xuan Tan yang kuciptakan. Karena itu aku perlu terus menyerap Yuan Qi agar aku bisa menciptakan Tiantan. Kembali di saat aku masih bagian dari Outer Gate, aku hanya bisa mendapat 5 Yuan Qi kelas rendah bahkan setelah seharian bekerja. Ini juga menyebabkan aku memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk mengekstrak atribut dari Yuan Qi. Semenjak aku bisa mengekstrak atribut, tapi Yuan Qi kelas tinggi itu berbeda. Hanya mulai menyerap sekitar 10 bagian dan sudah mampu menciptakan 1 tetes Yuan Ye. Meskipun ini sedikit tidak efektif, pelan dan pasti adalah pilihan terbaik tanpa mempertaruhkan apapun. Sekarang, satu-satunya hal yang aku tidak kekurangan adalah Yuan Qi. Raja yang terlalu baik bersikeras memberiku sesuatu. Yuan Qi adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Jadi kupikir aku hanya harus menyerap mereka dan merubah sampai Yuan Qi ku sendiri lebih baik. Lalu 1,5 bulan kemudian, di sini kayaknya mau itu ya, yang itu loh, menantang Xuan Tanqing itu. Nah ini harusnya Lin Heshang ya. Apa maksudmu kalau Xiao yang mengusulkan untuk menantang Xuan Tanqing sendiri? Senior Xia menjawab, benar, karena itu aku memutuskan untuk mengunci diriku dan menantang Xuan Tanqing juga. Tapi ini sudah lama, aku udah berhenti dalam setengah bulan dan keluar darinya. Aku masih belum melihat pergerakan apapun dari Xiaoyang. Karenanya aku datang pada Master dengan tergesa-gesa dan berharap bahwa Anda bisa memikirkan sesuatu. Lin Heshang berkata, kau sudah di Ning Chen-Qing untuk waktu yang lama dan tidak berani untuk membuat pergerakan apapun. Aku memahami bahwa untuk menantang Xuan Tanqing, seseorang harus memenuhi banyak syarat. Terlebih lagi, kau harus lebih berpengalaman di ranah ini agar kau bisa lebih percaya diri untuk berhasil. Memang benar bahwa Xiaoyang memiliki potensi, tapi itu karena itu dia berkembang terlalu cepat dan tidak merasakan ranahnya sebanyak yang Anda lakukan. Membuat pergerakan yang sembrono. Jika dia mau membuat tannya manusia, itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Itu semua salahku. Aku sudah kompetitif dan lupa untuk mengingatkannya. Sekarang aku baru menyadari aku membuat kesalahan besar. Tolong Master, pikirkan cara untuk menyelamatkan Xiaoyang. Aku juga nggak bisa melakukan apapun soal itu. Tapi waktu yang dia gunakan untuk menantang Xuan Tan jauh lebih lama dari yang lainnya. Kuharap dia bisa menggunakan momen ini untuk bisa memahami sebanyak mungkin, melompati rintangan dan melampaui tannya manusia. Lalu tiba-tiba muncul nih guntur, petir-petir gitu dari langit dan orang-orang notice, orang-orang melihat itu kaget. Ku Xiaoyang lulus menantang Xuan Tanqing. Orang itu benar-benar lulus menantang Xuan Tanqing. Dengan cepat mereka pergi nih. Cepat, Ku Xiao yang membuat intinya. Mereka semua berkumpul menjadi satu tuh, naiki tangga. Lin Heshang berkata, biasanya Ning Tan tidak pernah menyebabkan kehadiran yang tidak biasa dan fenomena seperti ini, kecuali, apa ini? Lalu tiba-tiba muncul sebuah beam kayak laser gitu dari langit. Ini apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi saat menerobos Ning Tan? Gak mungkin. Ini petaka petir. Master, ini petaka petir. Lakukan sesuatu. Lalu Penatua Lei datang tuh. Cepat, sebarkan informasi. Jangan biarkan Ku Xiaoyang menangani petakanya sendirian. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!